Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumita. Di sini saya dari kelas B sore semester 7. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah menulis karya ilmiah yang diampu oleh Pak Akis Yuliansah SPD MPD. Baik, langsung saja untuk mengefisienkan waktu. Judul yang saya ambil yaitu pengembangan media komik untuk meningkatkan motivasi belajar dan keterampilan membaca pemahaman siswa kelas 4. Motivasi. Yang pertama yaitu motivasi. Motivasi belajar siswa penting untuk proses pembelajaran karena motivasi dapat mempengaruhi kebiasaan belajar, pelaksanaan kegiatan dalam belajar, dan pengerjaan tugas di dalam kelas. Motivasi tidak hanya memiliki peran penting dalam mengupayakan siswa untuk terlibat dalam kegiatan akademik. Motivasi merupakan suatu keadaan dalam diri siswa yang mendorong dan mengarahkan perilakunya kepada tujuan yang ingin dicapainya. Dalam mengikuti pendidikan, jadi motivasi belajar merupakan daya penggerak yang dapat mengarahkan siswa untuk mempertahankan dan memperkuat aktivitas belajar dan dibutuhkan oleh siswa untuk mencapai tujuan. Nah, yang selanjutnya yaitu media pembelajaran. Media pembelajaran merupakan salah satu alat bantu dalam proses pembelajaran yang mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Media pembelajaran merupakan sarana komunikasi dalam bentuk cetak maupun dengar, karena dapat membantu proses komunikasi dalam pembelajaran. Oleh karena itu, media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting. Pembelajaran tanpa menggunakan media komunikasi yang terjadi akan tidak maksimal dan proses pembelajarannya juga akan berlangsung secara tidak optimal. Nah, media pembelajaran ini berisi tentang berbagai informasi yang dapat disajikan, dapat berupa suara maupun tulisan. Informasi yang berupa tulisan ini dapat dipilih dengan cara membaca. Pada waktu membaca, mata mengenali huruf dan kata, sementara pikiran menghubungkan hal yang dilihat tersebut dengan maknanya. Karena membaca merupakan suatu proses terpadu untuk memahami makna suatu tulisan. Nah, yang selanjutnya yaitu membaca. Membaca merupakan suatu hal yang kompleks, tidak hanya sekedar melafalkan tulisan, tetapi melibatkan aktivitas visual seperti menerjemahkan simbol tertulis ke dalam kata-kata lisan, dan proses berpikir untuk mengenal pemahaman makna kata. Nah, definisi ini disebutkan oleh Rahman dan Haryanto pada 2014 pada halaman 129. Nah, tujuan utama membaca adalah untuk mencari dan memperoleh informasi, mencakup isi, dan memahami makna bacaan. Karena membaca merupakan suatu keterampilan yang kompleks, rumit, dan mencakup serangkaian keterampilan lainnya, yaitu pengenalan huruf dan tanda baca, korelasi huruf dengan tanda baca. Unsur-unsur tersebut dapat berupa kata, kalimat, paragraf, bab, dan buku. Nah, yang selanjutnya ialah tahap-tahap yang harus ditempuh dalam proses pembuatan media komik yang akan digunakan sebagai media pembelajaran, antara lain: yang pertama, tahap pengidentifikasian target; yang kedua, pengidentifikasian warna, dan yang ketiga atau yang terakhir, pembuatan skenario. Nah, selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini meliputi ada 3, yaitu bagi siswa, bagi guru, dan bagi sekolahan. Nah, untuk yang bagi siswa, yaitu menimbulkan motivasi belajar bahasa Indonesia, khususnya dalam hal membaca. Yang kedua, meningkatkan keterampilan membaca pemahaman pada siswa bagi guru.
Nah, untuk bagi guru yaitu membantu guru memperbaiki kualitas pembelajaran dengan menggunakan media. Membantu guru dengan menciptakan salah satu media yang lebih menarik. Dan yang ketiga yaitu menambah pengetahuan bagi guru tentang fungsi media komik. Dan untuk yang bagi sekolah dapat digunakan sebagai suatu alternatif media pembelajaran bagi pihak sekolah untuk memberikan motivasi bagi guru-guru agar bersikap lebih profesional, aktif, kreatif, dan inovatif dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah dalam proses pembelajaran terhadap para siswa. Nah, yang selanjutnya model pengembangan. Penelitian dan pengembangan atau Research and Development R&D terdapat 10 langkah. Nah, langkah-langkah tersebut antara lain yaitu melakukan penelitian pendahuluan dan pengumpulan informasi. Selanjutnya, melakukan perencanaan, mengembangkan produk awal, dan yang keempat, melakukan uji coba lapangan awal. Yang kelima, melakukan revisi produk awal untuk menyusun produk utama. Dan yang keenam, uji coba lapangan utama. Yang ketujuh, revisi produk utama untuk menyusun produk operasional. Dan yang kedelapan, uji coba, uji lapangan operasional. Dan yang kesembilan, revisi produk terakhir. Dan yang kesepuluh, melakukan sosialisasi dan penyebaran produk yang dikembangkan. Nah, untuk contoh tabel penilaian yaitu, nah untuk contohnya yaitu pada tabel yang keenam, hasil perhitungan angket motivasi uji coba lapangan utama. Nah, di sini yaitu ada perlakuan presentasi dan kategori. Nah, untuk yang pendahuluan yaitu pretest. Pretest presentasenya ialah 59%, kategori sedang. Untuk post-test presentasenya ialah 72% dan dikategorikan tinggi. Nah, hasil perhitungan angket motivasi belajar bahasa Indonesia pada uji lapangan awal menunjukkan bahwa pada pretest tingkat motivasi belajar siswa berada dalam kategori sedang, yaitu 59%. Kemudian, setelah melakukan post-test, tingkat motivasi belajar siswa motivasi belajar bahasa Indonesia, siswa mengalami peningkatan menjadi kategori tinggi yaitu 72%. Nah, jadi itu ialah model pengembangan contoh model pengembangan pada tabel yang keenam. Nah, dari hasil presentasi yang saya bacakan tadi, dapat saya simpulkan bahwa berdasarkan hasil penelitian dan pengembangan dapat disimpulkan bahwa yang pertama, media komik pembelajaran layak digunakan dalam pembelajaran. Menurut ahli materi dan ahli media pembelajaran, produk media komik berkategori baik. Nah, yang kedua, terdapat peningkatan nilai pretest terhadap post-test, motivasi belajar bahasa Indonesia, dan keterampilan membaca pemahaman antara kelas kontrol dan kelas eksperimen. Keseluruhan uji dan hasil penelitian menunjukkan bahwa media komik pembelajaran berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap motivasi belajar bahasa Indonesia dan keterampilan membaca pemahaman siswa. Nah, cukup sekian video presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.